Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Atikep Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Atikep Channel. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan menghadirkan seorang dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan. Siapa itu? Yuk kita simak. Ya, terima kasih Dr. M. Nasir SPOGK yang telah memberikan paparan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silakan bertanya via chat ya, via chat. Nanti kalau ada waktu boleh nanti bisa absen dan bertanya. Ini saya buka dokter, saya buka dulu chatnya. Ya, dari Eni Subiastuti. Ya, deteksi kenaikan BMI sebaiknya masuk di buku KIA, nggih, dokter. Nah, ini pertanyaan, gimana dokter? Ya, kalau buku KIA sebetulnya sudah bagus. Ada beberapa yang diperbaiki, iya. Misalnya itu tadi, saya contoh ada buku lain seperti begini. Di buku KIA sudah dilakukan tadi pengukuran berat badan. Sudah terjadi kenaikan berat badan berlebihan. Tapi karena tidak diketahui, justru di sini dianjurkan makan. Nah, itu kan sayang ini. Bu, makan yang banyak lah repot. Atau karena pakai standar barat masih dianggap kurang. Bu, makan lagi Bu, ini janinnya kecil nih. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau mau dibuat tadi masuk di situ ke buku KIA, asal betul-betul dijelaskan kayak tadi lebih bagus. Lebih bagus lagi orang Indonesia punya sendiri. Nah, ini harapan kita pada center-center khususnya Poltekkes ini yang mempunyai Depkes ya, mengambil data, buatlah grafik kita tuh yang pantas. Tapi saya bercermin pada Asia Selatan sama Barat tadi, sudah nampak kok di situ grafiknya, bisa dipakai untuk orang kita. Paling tidak mendatilah, Asia Selatan itu kan luas, tapi di secara umum BMI yang sama pasti berat badannya berbeda, karena tinggi badan berbeda. Itu, jadi saran yang bagus saya kira dari Ibu penanya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya, untuk IMT pada ibu hamil apakah sama dengan nilai IMT pada orang Asia umumnya? Karena setahu saya IMT bisa diukur pada seorang yang tidak sedang mengandung. Jadi standarnya gimana ya Dok? Terima kasih. Dari Bu Hakma. Gimana Dok? Ya itu tadi tuh. Karena kita fokus pada IMT-nya. Padahal yang dimaksud itu adalah standar penilaiannya. Mau ada janin atau tidak, maksudnya IMT yang berbeda, itu pasti keadaan kegemukannya, metabolismenya berbeda. Itu maksudnya. Tapi orang, loh itu kan untuk wanita tidak hamil, boleh-boleh saja itu. Kita mau buat sendiri boleh-boleh saja. Tapi apa yang IMT yang ada ini diukur itu sudah melambangkan orang ini gemuk atau tidak, orang ini kelebihan berat badan atau tidak, itu sudah termaktub, sudah bisa dipakai itu. Sehingga di sini 86 kita lihat ini sudah dipastikan nih orang ini gemuk. Itu, apalagi kalau tahu berat badan, kalau tinggi badan cuma 80, cuma 150 udah sangat gemuk ini. Itu maksudnya IMT yang ditampilkan, kita masih memakai standar menghitung IMT apa yang ada, dan itu untuk orang ibu hamil bisa diberlakukan untuk ibu hamil karena ini hanya melihat sebagai gradasi gitu. Dan memang dalam penelitian standar itu dipakai, ternyata gradasi IMT yang berbeda juga luaran janinnya berbeda. Nah, jadi di sini mestinya kalau sudah tahu begini kan jatahnya dibuat, anjurannya di sini harus dibuat. Ini kan tidak, itu sebetulnya. Ya. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya dari Ibu Yuliani, bagaimana tata laksana kalau ibu hamil datang kurus? Lalu kurus tadi ya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus nih. Karena sekarang kalau datang kurus selalu diberi makanan tambahan, jangan. Saya pesan betul jangan, bahaya. Ya, inilah datanya kita lihat tadi terlalu kurus. Orang terlalu kurus salah satunya diabetes. Lalu dikasih makanan tambahan, ya tambah matilah. Itu, ya kan? Tidak makanan tambahannya yang salah. Sekarang kita berpikir jujur lah. Betul orang Indonesia, negara kita sekarang sudah ditetapkan sebagai negara maju. Betulkah negara Indonesia ini kalau ada orang kurus karena kurang makan? Mari kita jawab. Tidak jawabnya. Mungkin insidentil negara perang ya, kurang gizi. Tapi kurang makan orang kurus itu
pasti ada gangguan metabolik. Apa yang dia makan tidak jadi daging, bahasanya itu. Apa yang dia makan, makannya bahkan berlebihan, apalagi kalau dia gondoknya aktif, makannya pasti banyak, tapi tidak menjadi daging. Oleh karena itu berpikirlah kita, oh kurus ini ada apa? Kalau saya biasanya sudah kurus, saya USG ketuban banyak, udah jelas diabetes, nampak. Curiga dok ya, kurusnya curiga. Ya, jadi betul. kalau toh mau memberikan makanan tambahan dari pemerintah itu, tapi selektif lah. Oh ini diabetes, mungkin tadi disuruh makan roti segitu, dikurangi sesuai dengan diet diabetesnya, kan begitu mestinya. Tapi sekarang ini main pukul rata saja, apalagi ke posyandu. Aduh, ini repot kalau begini. Kurus, makan. Barangkali begitu. Jadi apa yang kita lakukan? Satu, tentukan kurusnya kenapa. Untuk ibu-ibu di lapangan, yang paling awal dilakukan, begitu dia kurus, pegang nadinya. Kalau nadi di atas 100, ingat, itu kemungkinan gondoknya aktif sekali, hipertiroid. Nah, tapi di buku KIA yang lama saya lihat belum muncul nadi lah ya. Nadi itu penting. Dipegang begini, satu keteraturannya. Kalau nadinya teratur tapi kencang, ingat, kemungkinan dia gondoknya aktif. Tapi kalau nadinya tidak teratur, nah, awas kelainan jantung. Nah, kalau di kita sih biasa pakai Doppler. Tapi dengan memegang nadi saja banyak hal yang bisa dilihat. Nah, kalau buku KIA-nya belum ada itu, dibuat di buku tersendiri, nadi wajib dipegang. Itu langkah awal. Langkah berikutnya, ya dicek lah yang rutin gula darah. Kalau bisa TTG, oh diminumkan gula dan dicek 1 jam 2 jam, ketahuan nanti dia itu, ketahuan. Nah, kalau toh semua juga tidak dicek, apa yang kita lakukan? Ya gitu. Kita ukur fundus ternyata bayinya juga besar atau ketubannya banyak atau overdistensi. Bu, tolong Bu, kayaknya sampean ini tidak boleh makan yang manis-manis terlalu banyak. Ditanya pada ibunya, sampean makan yang banyak apa ngemilnya yang banyak? Nah, gitu. Semua nanti harus mengurangi karbohidrat. Ingat, kalori di atas 2100 kilokalori per hari, preeklamsia 14 kali lipat. Maka itu kalori ini hati-hati. Orang hamil butuh kalori iya, tapi kelebihan tidak bagus. Makanya saya dalam beberapa kesempatan saya bilang, siapa sih yang menganjurkan ibu hamil suruh makan es krim tuh? Nah, itu permasalahannya. Apa yang diharapkan dari es krim? Yang jelas kalorinya tinggi, gizinya hampir tidak ada. Tapi yang jual es krim nanti marah pula sama kita. Itu barangkali. Ya, ini lanjut dok. Wah, semakin banyak pertanyaan yang menarik ini dok. Dari Ibu Yuni Fitriana, tadi disampaikan HB tinggi justru perlu mendapatkan perhatian. Dapatkah dijelaskan patofisiologis dan faktor risiko terhadap ibu dan janinnya? Terima kasih dok atas jawabannya. Kalau risiko tadi ini salah satu kan sudah dibilang nih ya gambar-gambar ini tadi. Tapi saya sudah tahu nih apa yang mau ditanya, maka saya tampilkan ini. Ya, nih. Fisiologi hamil normal harus dipahami terjadi hemodilusi karena ada buka lahan baru segala macam itu. Apa tanda hemodilusi? HB-nya turun. Jadi kalau ibu hamil HB-nya turun itu kita senang-senang saja, artinya dia fisiologis. Sebelum hamil HB-nya 13 turun sampai 2.11 atau 10. Memang masalahnya apa? Kita justru senang. Tapi kalau HB-nya naik, ingat tuh, ya. Jadi kenapa HB-nya naik? Karena cairan intravaskuler ini terjadi ke pembuluh darahnya ini tidak bagus, bahasa awamnya begitu, sehingga cairan keluar, masuk ke ekstravaskuler atau ke interstisil. Akibatnya volume darahnya berkurang. Ibu preeklamsia itu darahnya berbanding dengan darah hamil normal. Hamil normal itu untuk orang Indonesia rata-rata menjadi 5 liter. Pada kehamilan 7 bulan sudah 5 liter karena naiknya sampai 50%. Tapi untuk orang preeklamsia, pada saat dia sudah terjadi preeklamsia atau menjelang preeklamsia, justru volume darahnya itu tidak naik atau bahkan berkurang. Sehingga pada akhirnya beda PEB, preeklamsia berat dengan hamil normal itu beda 1 liter rata-rata. Kalau orang normal volume darahnya 5 liter, orang preeklamsia 4 liter.
Makanya kalau perdarahan pada orang preeklamsia 450, sesungguhnya dia sudah melebihi itu 50% dan itu sudah terdampak. Tapi sayang definisi HPV masih 500. Karena 10% dari 5.000 masih 500. Iya kalau orang normal berdarah 500, di atas 500 baru masalah. Tapi kalau orang preeklamsia di atas 400 perdarahan sudah serius masalahnya. Besok urinnya tidak keluar, gagal ginjal, gagal liver, entah apa-apa lagi sebabnya. Maka tapi kalau dia sampai meninggal dengan perdarahan 450, dia tidak termasuk kausa meninggal karena kausa HPV. Padahal orang itu sesungguhnya HPV secara patofisiologi. Nah, akibatnya apa ini terjadi? Hemokonsentrasi. Volume darahnya menurun, sel-sel darahnya tetap. Maka apa yang bisa dilihat secara awam hemokonsentrasi ini? HB-nya naik. Masih ragu kita dengan HB, HCT dicek, HCT ikut naik, maka hati-hatilah nanti ketika HB-nya naik terus bahkan tinggi. Kalau sudah orang Indonesia di atas 13, hati-hati UGR. Kalau ragu dicek HCT. Sayangnya di buku lab itu ditulis HCT normal itu 40-45. Padahal untuk ibu hamil HCT normal itu 30-32. Di atas 35 sudah, di atas 34 sudah masalah. Di atas 38 sudah serius untuk orang Indonesia HCT-nya. Maka untuk Surabaya ini sudah diterapkan. Ketika HB-nya tinggi, dicek HCT-nya. Dilakukan. Untuk membuktikan dia hemokonsentrasi. Berarti ini walaupun tensinya belum naik, awas ini sudah preeklamsia dari awal. Belakangan tensi itu naik karena dia kompensasi. Jadi tensi itu sesungguhnya kompensasi. Karena darah yang kental itu dipompa nggak nyampe, naik tekanannya. Oleh karena itu tidak pada tempatnya preeklamsia memberikan anti tekanan darah sembarangan. Nanti tambah nggak nyampe, makin IUGR bayinya. Itu barangkali ya. Ya, terima kasih Dok. Ada 2 pertanyaan yang saling sama ini. Ya. Untuk ibu hamil dengan HB di atas 12,5, apakah masih diperlukan untuk pemberian FE, Dok? Nah, ini ya masalahnya. Ya, Indonesia ini negara berkembang. Sebelum masuk ke situ, saya menjawab dulu, kenapa sih HIV itu dilarang menyusui, kan gitu. HIV itu bagus kok menyusui. Tapi kenapa dilarang? Karena persyaratannya itu yang sulit dipenuhi untuk orang Indonesia. Orang Barat ketika dia disuruh hanya ASI eksklusif, dia patuh. Orang Indonesia suruh ASI eksklusif. Tunggu dulu. Di balik belakang dikasih pisang, dikasih makanan lain, dikasih susu formula. Nah itu berbahaya kalau ibunya HIV. Justru terjadi pembukaan kode entry-nya, buka pintu untuk masuk virus HIV-nya untuk ke janin, ke bayi. Itu contoh. Sama lah dengan ini. Memang dulu negara berkembang itu kan kurang gizi segala macam, iya. Itu sehingga HB itu dalam arti yang murni, tidak hemokonsentrasi. Kalau HB itu murni, misalnya sebelum hamil kita tahu HB-nya 15. Nanti pada saat hamil 13. Kita tahu persis. Berarti 13-nya dia tidak hemokonsentrasi. Oke lah, kita senang. Persoalannya adalah bukan seperti itu. Selama ini kita tertipu, kita senang dengan HB tinggi padahal hemokonsentrasi. Akibatnya kita lupa, lengah terhadap komplikasi berikutnya khususnya preeklamsia. Contohnya apa? Dibuka sekolah ibu hamil. Kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil di puskesmas. Nanti dikumpul, diberi ceramah gini, diskusi, membaca buku KIA segala macam. Salah satu ada HB 14. Senang kita. Bu, ke depan Bu. Sampean cerita ke teman-temannya. Kasih contoh, apa sih sampean makan kok HB-nya api? Api omongannya. Padahal orang ini terancam kematian kalau dia mau konsentrasi. Itu loh masalahnya. Nah, apa masalahnya tadi dengan anemi, dengan macam dengan pemberian SF? Jujur kalau negara maju mestinya dicek dulu kadar FE-nya. Secara keilmuan, tidak boleh sembarang. Tapi karena kita negara berkembang dalam penilaiannya, ya, karena dihitung-hitung secara statistik masih betul juga banyak yang anemi. Oke lah ikut standar WHO. Padahal orang Indonesia kalau ikut WHO yang anemi semua nanti. Uang sebelum hamil HB-nya 13 dibuat di belangko laboratorium, wanita 13-14. Nek hamil kalau 11 kurang pasti. Kenapa orang Barat mengambil 11? Karena dia HB-nya sebelum hamil rata-rata 15.
Sehingga kalau 11 itu memang sudah anemia dia. Kita sebelum hamil aja 12, nanti ya 10 lah jadinya. Nah, kalau memang toh mau diberikan karena ini program pemerintah, yang kita tekankan adalah jangan tertipu. Tertipunya di mana? Satu, pikiran tadi. Yang kedua, kalau kita memberikan SF itu, zat besi itu, satu harus didukung protein, oke lah. Tapi dengan protein yang baik, dengan pengelolaan yang baik, 90 biji diminum itu kekuatannya menaikkan 1,2-1,3 gram per sen. Maka itu WHO bikin begitu, dari 10 jadi 11 lebih dikit lah, sehingga tidak tergolong lagi anemi. Itu jangkauannya. Tetapi masalahnya di lapangan, baru minum 10 biji, dicek HB ulang, ternyata naik 1 poin, kita senang. Itulah yang menyebabkan kita tidak mengenal kasus itu. Itu maksudnya. Jadi kalau program silahkan program. Tapi apakah betul karena dia minum itu dia naik atau karena preeklamsia? Tandanya itu tadi aja. Kalau karena itu dia naik tapi pelan. Nanti jadi habis diminum itu ya 11 lebih dikit lah kalau berangkat dari 10. 1,2, 1,3 kekuatan menaikkan HB-nya. Itu barangkali. Ya. Ini pertanyaan mundur tadi, Dok. Apakah ciri khas ibu hamil kurus karena hipertiroid? Ciri khasnya? Oh iya, ciri khasnya untuk kita awam ini, ciri khasnya kan banyak. Kalau sudah sangat menonjol itu kan banyak. Kurus, kehitaman, muka nampak tegang, mata menonjol itu sudah terlalu jauh ya. Nampak juga berdebar-debar. Terus orangnya gelisah. Ya sudah itu terlalu jauh. Tapi paling tidak untuk kita antenatal ini begitu dia datang dicek nadinya. Nadi di atas 100 curiga sudah apa bukan hipotiroid itu. Nadi aja. Cukup nadi. Begitu di atas 100 tolong ditindaklanjuti periksa apakah dia hipotiroid atau tidak. Jadi ketemu sudah nadinya cepat, orangnya kurus. Itu yang disederhanakan saja. Kalau sudah jelas nampak sekali kurus, kehitaman kulitnya, kemerahan begitu, sudah dia tegang mukanya, ya sudah lebih jelas lagi kalau itu. Apalagi mungkin ada tonjolannya di tiroidnya. Ya kalau mau lebih jauh di anamnesis, Bu, makannya banyak saya makan, Bu, tapi aku tetap kurus, ya hati-hati, itu hipotiroid sudah. Ya. 2 pertanyaan, Dok. Ya. Nah, 2 pertanyaan penutup ya. Nah, sebelum kita lari ke sesi kedua, mohon izin bertanya tentang pengukuran TFU dengan sentimeter sejak usia kehamilan berapa minggu, Dok? Ya, ini masalahnya ini. Masih banyak di beberapa daerah diterapkan. Kan belum 24 minggu. Masih pakai jari aja lah. Untuk apa sih pakai jari itu? Memang tidak ada kelainan yang bisa dideteksi sebelum kehamilan 20 minggu. Banyak. Khususnya cacat janin. Cacat janin itu sangat jelas biasanya didahului oleh fundusnya naik cepat. Hati-hati kalau kehamilan baru 3 bulan fundus sudah tinggi. Sudah sekian senti bedanya, sudah signifikan berbeda 2 senti dari awalnya. Hati-hati itu cacat janin. Contohnya bayi Buddha atau hidrop vitalis. Kalau enggak dia akan lolos kematian pada 18 minggu nanti. Jadi tidak tepat itu. Dari awal harus sudah pakai senti. Nah, belum lagi diabetes misalnya. Kalau nanti ketahuannya sudah gede, sudah sebagaimana yang kita tahu dicek nanti setelah 6 bulan telat. Karena gennya sudah diaktifkan. Anaknya sudah pankreasnya aktif. Itu sesungguhnya sudah telat. Lebih baik dari awal. Maka fundus cepat naik dari awal, curiganya apa bukan diabetes ibunya. Yang komplikasinya adalah hidramnion dan janinnya gemuk tadi. Apakah tidak ada cacat pada kehamilannya? Itu dari awal. Cacat ini juga kalau cacat lebih awal lagi itu sering karena gula darah bermasalah. Itu sudah dari awal harus pakai senti. Jangan pakai jari. Nah kayak ginilah contoh buku ini. Pakai jari begini. Apa yang bisa dilihat? Itu. Nah kalau toh mau pakai untuk usia kehamilan itu pakai jari, tetapi rumusnya bukan pusat. Rumusnya simpisis. 1, 2, 3 jari atas simpisis. Oke. Kenapa? Karena kita seringkali melihat buku KIA datang ke kita, Dok, dikirim oleh bidan. Kenapa? Lebih bulan. Post date 41 minggu. Begitu kita lihat buku KIA-nya tidak ada data yang mendukung. Dan kebanyakan di lapangan main buka saja, di drip gagal, oke segala macam, di seksio, begitu lahir anaknya kulitnya merah, kulit emat, ini kupingnya lengket, gini-gini,
masih prematur, itu bolak-balik terjadi. Kenapa? Karena keliru menghitung usia kehamilan. Jadi dari awal tulislah, kalau di anamnesis dia 16 minggu dari haid terakhir, diraba fundus masih 1 jari di atas simfisis, pasti salah itu usia kehamilan. Haidnya mungkin benar, tapi apakah orang terlambat haid itu pasti dia hamil bulan berikutnya? Enggak, ibu-ibu. Kesalahan haid itu 1 bulan. Sekarang kita sampaikan, siapa yang memakai HPHT, kesalahannya 1 bulan. Melangkau, bahasa orang Sumatera melangkau. Bulan berikutnya dia tidak haid, tapi dia tidak hamil. Bulan berikutnya baru. Nah, kalau lebih bagus fundus ini selagi awal, selagi 1-2 jari atas simfisis dipakai untuk usia kehamilan. Kesalahannya kecil sekali, 1-2 hari, walaupun di dalamnya gemeli. Nah, tapi kalau sudah besar tidak bisa lagi dipakai, karena banyak faktor yang sudah mempengaruhi. Tapi kalau dia kecil, walaupun 3 di dalam sebesar-besar kacang, ya tidak ada bermakna untuk kenaikan fundus. Jadi paling tidak ditulislah fundus teraba atau tidak teraba. Jangan kayak buku yang kita tampilkan ini. 16 minggu fundus tidak jelas, DJJ tidak jelas, yang awalnya DJJ positif, datang lagi DJJ tidak jelas, matikah ini janinnya di dalam atau bagaimana, nggak tahu. Nah, ini problem kita. Akibatnya lolos semuanya. Jadi saya kalau ditanya, sejak kapan? Dari awal sudah harus pakai senti, karena banyak sekali yang bisa dideteksi, khususnya yang kita sampaikan tadi. Tapi kalau sudah di atas nanti, di atas 24 minggu baru pakai senti, untuk apa? Apa yang mau dicegah? Pertanyaan terakhir, Dok. Kenapa HB yang tinggi beresiko dengan persalinan preterm, Dok? Kan tadi sudah dibilang bahwa HB tinggi itu salah satunya penyebabnya adalah preeklamsia. Ketika preeklamsianya tidak dikontrol, nanti terjadi wajib dilahirkan preterm. Kenapa? Karena PEB untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada ibu, bayinya walaupun belum term dilahirkan. PEB standar kita masih 34 minggu dilahirkan. Tapi kalau kita bisa merawat tidak sampai PEB, nanti 37 minggu, alhamdulillah. Makanya boleh preeklamsia, jangan sampai jadi PEB. Itu harapannya. Itu yang jelas-jelas saja itu. Belum lagi yang lain tadi penyebabnya banyak. Nanti plasentanya segala macam kontraksinya banyak lagi itu yang dibuat. Sekarang yang data yang jelas saja harus dilahirkan kalau dia sempat menjadi PEB, itu juga menjadikan masalah. Belum lagi tadi diabetes tinggi, kemungkinan dia juga diabetes, ya. Belum lagi itu ancamannya kalau ada uterus overdistensi segala macam, nanti dia kontraksi, ya. Karena banyak sekali sekarang kita perlakukan begini, ibu-ibu. Saya ngambil mumpung ketemu. Ada persalinan yang terancam lahir preterm. Apa yang kita buat selama ini, kan? Di masyarakat dia meniru televisi. Apa saran di televisi kalau hamil? Suami suruh sayang, dikusuk-kusuk perutnya, kalau perlu dibuka nampak pusat, dikusuk-kusuk, itu kan, dicium-cium perutnya, tambah lahir ibu-ibu. Nah, apa peran kita sekarang? Larang, Bu, kalau ini persalinan preterm terancam mau lahir masih kurang bulan, Bu, tolong jangan nonton TV. Kenapa? Jangan tonton itu. Kenapa? Jangan tiru itu. Karena kalau dikusuk-kusuk, ya tambah lahir lah dia. Kusuk-kusuk itu bahasa sini apa? Dia elus-elus, ya? Dia elus-elus perutnya, tambah lahir lah dia. Nah, padahal dia orang ini terancam lahir preterm, atau sebelumnya sudah ada lahir preterm. Ini harus dirawat betul. Sudah dulu lahirnya preterm, sekarang berat badan tidak dikontrol, ya tambah lahir. Itu contohnya. Baik, Ibu, pertanyaannya bagus. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Nasir ya. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.
Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.